Setelah dinyatakan sembuh dari penyakit kanker kelenjar getah bening, Ria Irawan harus kembali mendapatkan ujian. Kini kanker kembali bersemayam di tubuhnya. Bukan tumbuh di bagian leher, namun di bagian perut. Rasa sedih, marah, dan kecewa sempat dirasakannya ketika mendengar diagnosa tersebut. Namun Ria tetap berusaha tegar dan kembali menjalani pengobatan dengan metode kemoterapi. Ria yang dijumpai di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Selasa kemarin bercerita tentang kanker yang kini dideritanya. Kok dulu sembuh? Iya, yang kanker dulu sembuh, yang kanker dulu udah selesai ceritanya. Tiba-tiba di sini kayaknya Tuhan memberikan aku kesempatan untuk lebih sharing lagi ke masyarakat bahwa ternyata kanker itu yang tidak hanya dipikirkan orang-orang karena faktor genetik lah, karena faktor gaya hidup lah, tapi random juga gitu. Jadi yang sudah selesai bisa akan tumbuh lagi karena di setiap tubuh manusia kan memang ada sel kanker, cuma kayak flu, kayak pilek. Jadi pasti akan muncul. Nah, bagaimana triggernya, misalnya kehujanan atau pas lagi kecapean, atau penjagaannya supaya ya itu jangan kena hujan, jangan kecapean, jangan minum es kayak gitu. Sama kanker kayak gitu. Jadi gue menikmati kanker gue 0 sembuh itu selama 19 bulan. Meski 19 bulan lalu telah dinyatakan sembuh dari penyakit kanker kelenjar getah bening, namun Ria kini harus kembali menjalani terapi pengobatan untuk kanker di bagian perutnya. Menurutnya, ia harus tetap melakukan tes darah. Dari tes darah itulah diketahui tumbuhnya sel kanker baru di bagian perutnya. Dari hasil sini, ini PET CT ini nggak ditanggung BPJS, tapi setiap orang yang pernah menjalani treatment kanker dia harus menjalani pemeriksaan mulai dari tumor marker, tes darah namanya di kertas labnya tuh namanya tumor marker. Ada yang 135, ada yang 125, dia akan mengecek berapa jumlah sel kankernya. Biasanya ada tanda lebih besar atau lebih kecil gitu. Ria tak memungkiri ia sangat kecewa. Padahal ia selalu menjaga pola makan dan menjalani gaya hidup sehat selama ini. Namun ternyata kanker tetap saja menjangkitinya. Akan tetapi Ria berusaha mengambil hikmah positif dari penyakit yang dideritanya ini. Terpukul lah, sempat marah karena gue udah jaga makan, udah merubah gaya hidup gue. Gue udah menjadi beberapa brand ambassador untuk produk-produk suplemen. Ya gue juga yakin bahwa ya mungkin kesombongan itu yang menegur gue. Jadi mungkin gue memang ditunjuk untuk menjalani pengobatan supaya biar ada satu artis yang drama, satu artis yang realistis. Nah itu gue. Sejak divonis mengidap penyakit kanker, Ria Irawan giat memberikan penyuluhan tentang kanker kepada masyarakat. Mungkinkah kini setelah menderita penyakit kanker lagi, ia akan tetap melakukan hal yang sama? Lantas bagaimana dengan rencana umrohnya serta bulan madu dengan suami barunya? Yang pasti besok kita nikmatin dulu honeymoon kita. Awalnya fokus dulu beribadah lillahi ta'ala dengan umroh. Terus berapa 9 hari ya? Ya 7 hari kali ya, nggak tahu 2 kali ya, 2 hari bolak-balik. Terus yang penting kita nyampe ke Indonesia karena akan persiapan lihat hasil evaluasi. Kemungkinan kemo ketiganya tanggal 2 antara 17 sampai 21 masih bisa lah. Pihak Polres Tangerang Kota kembali merilis perkara penganiayaan dan dugaan pemerkosaan yang dialami Farah Diba, adik kandung Fadli dan Fadlan. Dalam pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres, mereka menemukan 2 bilah senjata tajam jenis golok di bawah tempat tidur dalam kamar tempat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka RS. Penemuan tersebut meningkatkan status tersangka RS dari hanya kasus penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, naik menjadi kasus percobaan pembunuhan berencana. RS pun dijerat dengan pasal 340 Junto 53 tentang percobaan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pada hari ini lebih menggembirakan kita bahwa hasil yang didapat ini ada temuan-temuan baru dan juga
tadi ada pengumuman dari Pak Kapolres bahwa dikenakan pasal 340 Jol 53 ya, Jol 53. dengan hukuman maksimal 20 tahun. 20 tahun, ya. Mungkin nanti kita lagi mencoba mengusahakan. Sebagian teman-teman juga masih mengatakan kepada saya, Mas Fadli mungkin masih bisa kita coba lagi, kalau bisa seberat-beratnya lagi deh. Tapi saat ini dengan peningkatan apa yang diberikan sama Polres ya, terutama dari Kapolres, bahwa sudah ada peningkatan hukum, ini sudah cukup membahagiakan juga bagi kami pihak keluarga. Dan ada juga temuan-temuan baru ya, seperti senjata tajam, terus yang lain-lain juga ada golok, ada parang, ada apa segala macam gitu ya. Itu juga satu hal yang mengembirakan juga buat kita, karena sebelumnya di Polsek ini belum kelihatan ini semuanya gitu. Betul. Ya, sebelumnya di Polsek ini belum kelihatan. Indikasi seperti itu karena pada saat saya mencoba melawan itu, dia seperti mencari sesuatu gitu kan. Tapi kan pada saat itu saya tetap melakukan perlawanan lah semaksimal, tapi ya maksimalnya semaksimal apa sih Mbak, ya namanya juga sudah kalah duluan kita ya. Tapi itu saya melihat dia mencari sesuatu, dan saya bersyukur banget polisi bisa menemukan itu gitu loh, bahwa tidak hanya penganiayaan saja yang dia dapat itu hukumannya, tapi ada percobaan pembunuhan, ya mutilasi bahkan ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, saya masih bersyukur Allah masih melindungi saya, itu yang saya bersyukur sekali. Keinginan Fadli agar hukuman RS diperberat bukan tanpa alasan. Tersangka yang kini berusia 21 tahun itu jika dikenakan tahanan selama 20 tahun akan bebas di usia 41. Usia yang dianggap masih cukup sehat untuk bisa melakukan tindak kriminal lagi. Intinya hari ini kita sangat berterima kasih banget gitu loh. Maksudnya nggak cuma 350 ayat 2 ya, kalau nggak salah kemarin 354 ayat 2. yang sebelumnya ya, yang hanya penganiayaan. 354 ayat 2 ya. Saya kan nggak ngerti gitu, maksudnya kalau cuma berpikir 5 tahun, ya ampun, ini kan kasus nggak masalah remeh loh, bukan masalah sepele gitu loh. Nah ini 20 tahun, kalau bisa ditambah lagi. Tapi kalau bisa ya lebih dari itu, karena saya yang merasakan itu nggak hanya secara ini ya jasmani ya, tapi dari psikologi saya juga, saya jadi agak trauma, dan itu saya minta ya mudah-mudahan ya Bang Hendri ya bisa lebih lagi daripada itu. Bukan hanya Farah Diba sebagai korban serta Fadli dan Fadlan kakaknya yang ingin RS dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya. Bahkan Ratna Hairana ibunda Farah ingin tersangka dihukum seumur hidup bahkan hukuman mati. Namun, apakah hukuman yang diinginkan pihak keluarga korban penganiayaan itu setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan tersangka RS? Seandainya cuma 20 tahun, sekalipun seumur hidup, dia kan baru umur 21 tahun, baru 42 tahun, lagi sedang gagahnya lagi, apakah besok nggak akan terulang seperti itu lagi gitu kan? Maksud saya, kalau yang begitu kayaknya udahlah, mendingan dihukum seumur hidup ya. Seumur hidup itu bukannya seumurnya dia? Seumur hidup, maksudnya hukum mati. Sebagai ibu, Ratna sempat memiliki firasat tidak enak tentang putrinya yang akan bertemu dengan RS, klien yang akan menjual rumahnya. Ia hanya mengingatkan putrinya untuk berhati-hati kalau bertemu dengan RS. Emang Allah udah kirim, makanya saya bilang, makanya sabarlah, mungkin semua ada hikmahnya ya kan. Mudah-mudahan semua akan terungkap, mungkin kasus-kasus yang lama mungkin hilang begitu aja. Seandainya Farah juga kemarin semuanya sampai nggak ada umur, siapa yang tahu ya kan? Saya juga ya Allah, anak saya pulang, pulang gitu paling. Nah ternyata dengan begitu terus saya sabar aja. Tapi memang sebelum juga saya sudah ada firasat suka ngomong ya. Saya takutnya gini, kalau Farah kan suka janji gitu kan. Takutnya apa di mobil, apa semuanya tahu-taunya ditunggu orang gitu kan, gitu. Alhamdulillah bersyukur sama Allah cuma seorang. Kalau saja dia bertiga seperti 3 orang, gimana? Ya kan? Yang lain mungkin lain ceritanya lagi. Jika tidak ada halangan, rencananya siang nanti pihak penyidik Polres Tangerang Kota akan kembali menggelar olah TKP. Hal itu untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Pihak penyidik akan menyamakan keterangan tersangka RS dengan Farah sebagai korban. Beranikah Farah bertemu dengan RS saat diolah TKP nanti? Lantas bagaimana dengan Fadli dan Fadlan? Saya deg-degan, jujur aja, makanya saya bilang sama abang-abang saya semua, besok mau olah TKP, tolong ya saya ya ditemenin. Even bukan saya yang
yang akan Yang melakukan di ada situ. penggantinya. PR-nya saya udah punya PR tapi udah langsung dilarang sama pengacara kita. PR-nya besok olah TKP saya datang ke PR buat saya udah kayak itu juga Kalian PR. kakinya. Langsung nggak dikasih ya. Tuh saya bilang tangan saya dikit nggak apa-apa tapi kaki saya jangan. Ya